Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam lindungan Tuhan. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan melakukan penyuluhan. Jadi sasaran penyuluhan saya pada lansia. Oke, jadi teman-teman, di video saya ini karena keterbatasan orang. Oke, selamat siang Opa Uma. Siang Ibu. Oke, terima kasih telah meluangkan waktu Materi berkumpul penyuluhan di sini. saya ini, Jadi terutama kita bersyukur kepada Tuhan atas cinta kasih-Nya. Kita semua berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Jadi perkenalkan, nama saya Herinda Kunyawati Esti. Saya mahasiswa dari Unika Santo Paulus Ruteng. Jadi Opa, saya itu dari Prodi Keperawatan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang insomnia pada lansia. Mungkin dari Opa Uma selama ini pernah mendengar kata insomnia, atau Oma itu tahu itu apa itu insomnia? Kami tidak tahu, hanya dengar. Jadi insomnia ini gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur dan tidur tidak tercukupi meskipun terdapat waktu untuk melakukannya. Gangguan ini sangat berpengaruh pada aktivitas keesokan harinya. Jadi Opa Uma, insomnia pada lansia ini di mana individu ini mengalami perubahan pada pola istirahatnya yang menyebabkan rasa tidak nyaman dan mengganggu gaya hidup yang diinginkan. Mungkin dari Opa Uma pernah mengalami gangguan tersebut selama ini? Pernah Ibu. Oke, jadi gangguan insomnia ini harus segera diatasi karena tidak itu akan menyebabkan gangguan tidur kronis. Jadi efek dari gangguan tidur kronis ini Opa seperti pelupa, misalnya lupakan identitasnya Opa Uma sendiri, misalnya lupa nama sendiri, alamat, bahkan juga lupakan keluarga. Jadi terdapat faktor pada insomnia ini. Yang pertama itu penurunan jumlah neuron atau penurunan jumlah sindep saraf otak. Jadi jika terjadi penurunan jumlah neuron ini, maka seorang itu akan mengalami kesulitan tidur. Yang kedua itu karena pengaruh kehidupan sehari-hari. Jadi di sini Opa, jika Oma stres terus kepikiran, misalnya karena kehilangan keluarga, ada keluarga yang meninggal, pensiun, dan juga mengkonsumsi obat secara berlebihan. Yang ketiga faktornya itu fragmentasi tidur karena sering terbangun. Jadi di sini bukan karena sulit untuk tidur, tetapi sering terbangun di selang beberapa waktu. Yang keempat itu faktor karena penurunan fungsi otak. Jadi pada lansia ini penurunan fungsi otak ini sering terjadi, maka kinerja dari neuron ini melemah dan menyebabkan senyawa tersebut itu tidak bekerja dengan baik. Yang kelima ini faktor dari insomnia ini penyakit karena penyakit yang sering dialami, misalnya itu rematik. Mungkin dari Opa Uma selama ini sering mengalami rematik. Sering. Oke, jadi itu juga sangat berpengaruh pada kenyamanan tidur di malam hari. Adapun tanda dan gejala di insomnia ini, yang pertama itu penderita membutuhkan waktu 30 menit untuk bisa tidur. Yang kedua itu penderita waktu tidurnya itu 6 jam atau kurang berturut-turut dalam 3 hari. Yang ketiga itu tanda dan gejala dari insomnia ini mengalami ketidakbugaran atau tidak semangat setelah bangun tidur, atau merasa lelah saat beraktivitas di siang hari meskipun waktu tidurnya itu tercukupi. Adapun tanda dan gejalanya juga bangun lebih awal di pagi hari. Jadi itu tadi tanda dan gejala pada insomnia. Mungkin selama ini dari Opa pernah mengalami tanda dan gejala tersebut. Pernah Ibu. Oke, ini juga ada dampaknya seperti mengantuk berlebihan di siang hari. Terus saat beraktivitas itu rasa tidak nyaman. Jadi itu dari dampak dari insomnia. Saya bertanya lagi kepada Opa, apakah Opa ingin mencegah dari gangguan tidur tersebut?
Ingin mencuri. Oke, terima kasih. Syukur kalau begitu. Jadi, upaya untuk pencegahan dari insomnia itu tadi, Opa Uma, yang pertama itu melakukan terapi non farmakologi. Yang kedua itu terapi farmakologi. Jadi, untuk terapi non farmakologi, misalnya saat Opa tidur di tempat tidur, usahakan gunakan tempat tidur itu untuk tidur. Maksudnya di sini itu tidak melakukan aktivitas-aktivitas lain, misalnya sambil membaca buku, menonton televisi, main HP. Usahakan tidak melakukan hal tersebut. Yang kedua itu Oma mengubah pola hidup. Maksudnya, biasanya Opa selama ini berapa jam saja tidur di siang hari? Lebih lumayan lebih 3 jam. Usahakan waktunya 30 menit atau 1 jam. Karena jika Oma melakukan waktu jam dengan waktu tersebut itu, pasti malam harinya itu tidak merasa kesulitan saat tidur. Yang berikut itu melakukan relaksasi otot, misalnya melakukan olahraga, pemanasan, atau dari Opa Oma ada yang tahu yoga. Tidak tahu, Ibu. Oke, baik. Itu juga salah satu untuk upaya untuk mencegah dari insomnia. Ada juga terapi farmakologi. Jadi dari terapi farmakologi ini menggunakan dosis obat. Misalnya obat sedatif, melatonin, dan antihistamin. Jadi misalnya Opa Uma ini obatnya. Opa Uma bisa lihat? Bisa, Ibu. Oke, ini. Oke, baik Opa Uma. Itu materi yang saya sampaikan pada hari ini. Saya bertanya lagi, apakah dari Opa Uma ada yang tahu tadi apa itu insomnia pada lansia? Insomnia itu menurut saya itu Ibu, insomnia itu kurangnya jam tidur dan dapat merubah pola hidup. Oke, baik. Dengan Oma siapa? Sofia. Oke, terima kasih Oma Sofia. Jadi saya menambahkan lagi, insomnia pada lansia ini Oma Opa, di mana individu ini mengalami perubahan pada pola istirahatnya sehingga merasa tidak nyaman dan mengganggu gaya hidup yang diinginkan. Tadi saya juga jelas faktor dari ini insomnia. Mungkin dari Oma Opa ada yang masih ingat tadi? Biar satu saja sebut. Penurunan jumlah neuron, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Oma siapa? Oma Yoya itu. Oke, Oma Yoya. Baik. Itu tadi penurunan jumlah neuron atau penurunan jumlah stem saraf otak. Oke, sampai di situ. Mungkin dari Oma Opa juga ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang mengerti berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Saya, Ibu. Ya, dengan Oma siapa? Cicinia. Oke, Oma Cicinia, silakan. Baik, Ibu. Di sini saya akan bertanya dari apa yang Ibu bahas tadi. Di upaya pencegahan tadi terdapat salah satunya terapi non farmakologi. Oke. Jadi Ibu, apakah ada upaya lain dalam terapi non farmakologi tersebut, Ibu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi begini, gangguan tidur pada lansia itu pada Opa Oma ini harus sesuai dengan penanganan atau sikap yang dimiliki oleh Opa Oma. Jadi untuk terapi lain dari non farmakologi ini, misalnya hindari minum kopi, terus hindari minum alkohol. Mungkin dari Opa sering minum alkohol selama ini. Ayo, Opa. Oke, terus hindari merokok. Terus juga seperti yang saya jelaskan tadi, jangan terlalu lama tidur di siang hari. Ada juga bukannya begini, Oma. Dari Oma Opa ini sangat sensitif pada stimulasi di lingkungan. Maksudnya di sini, saat menghadapi masalah atau terjebak dalam masalah itu, usahakan tutup telinga atau tutup mata. Begitu. Bukannya maksud untuk menghindari masalah, bukan. Maksudnya jangan sampai stres, kepikiran, karena itu sangat berpengaruh pada kenyamanan tidur di malam hari. Mungkin selama ini Oma Opa pernah mengalami stres sampai pada malam harinya itu tidak bisa tidur. Pernah, Ibu. Oke, usahakan menghindari hal-hal tersebut karena itu sangat berpengaruh pada kesehatan dari Oma Opa.
di sini juga bukan untuk ini kesehatan fisik saja, tetapi dapat terganggu juga pada kesehatan psikologis atau kesehatan mental dari Oma Opa. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi? Itu saja Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi saya berterima kasih karena Oma Opa telah meluangkan waktu berkumpul di sini untuk mendengar materi yang saya paparkan pada hari ini. Saya harap materi yang saya sampaikan jangan hanya dengar di sini, tetapi harus praktek sampai di rumah. Bagaimana? Setuju Oma Opa? Setuju, Ibu. Oke, terima kasih banyak. Oke, saya tutup penyuluhan saya. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang Ibu.